Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan saya minta fishball. Oke, saya akan ambil satu nomor. Dan ini cowok nih, giliran cowok nih. Oke. Dan yang beruntung ya. Ini ada yang kentut ya, bau banget. Hah? Bau asem tau gak? Bau kentut, bau tapi kayak asem. Dari sini nih baunya nih. Mas Uya, dia kayak bau kucing deh. Hah? Ya apaan sih? Dia bau, lu bau kucing tau gak? Lu Coba. bau banget. Coba duduk. Bau banget. Lihat itu lo, baunya tuh. Ih, Jangan itu. bau banget. Coba kaki lo angkat, kaki lo. Kaki lo angkat. Bau tau gak? Awas, jangan. Copot dulu sepatunya. Cantik-cantik, bukan kucing tau gak? Ih, Ini juga nih, masih ada bekas-bekasnya nih. tahu ini itu bekas dia mas. Dia harus bersihin deh. Ih, tahu sih jorok banget ih. Coba lo kasih lihat deh, nih. Ih, Ini baunya dari sini nih. ngepel aja deh mas Uya. Iya, lo pel. Samping dia ih. Lu jangan dilempar dong, udah tau bau tau gak? Bersihin, gua gak mau duduk di samping lu tau gak? Bersihin, bau. Kambing lo piara. Jijik banget tau gak? Amit, gua nyesel lu di samping lu tau gak? Ih, bau banget lagi. Jorok banget. Wah, siapa yang bantu? Gak diam lu pada. Aku salah banget. Makanya ya, kalau misalnya jaluk itu jangan sembarangan dirinya. Emang gua tahu gua injek kucing. Ih, lu tahu kali lu sengaja aja digini-giniin. Apaan lu? Ih, bau tau gak? Ih, makanya lu bau. Udah, sekarang damai ya, udah bersih ya. Kamu samping dia Udah bersih, ya. Bau, samping dia. Ya udah, sekarang mau gimana lagi? Udah bersih semua ya. Oke. Ya. Oke, udah, semua sabar. Kucing Udah. dipiara. Apa? Kambing lo piara biar bener. Apa? Oke, ya udah. Nah, buat kandidat masuk studio cek dulu ya. Iya tuh. Sepatunya nggak sampai mau, ada nggak mau. kucing gitu. Oke, ya udah. Aku nggak tahu Mas Uya. Ini mah minta maaf Nah, aja semuanya. kita ambil sekarang ya. Dan nomor yang beruntung adalah set, dapat nih cowok. Thank you. Nomor 17. Regal, pria berusia 30 tahun. Suka dengan wanita cantik dan seksi. Seperti apakah jodoh Regal di garis tangan? Ya udah. Nama lu siapa? Rega, Hah? Regal. Regal. Ah. Regal. Tipe idaman kamu seperti apa? Satu, wangi, Satu wangi, banyak duitnya. banyak duitnya. Oke, apa kak? Banyak duit, Banyak duit, wangi, wangi. badannya terisi, Nah, mungil lagi. mungil. Ya udah. Badannya terisi, mungil, wangi, ya kan? Yuk, berdiri yuk. Berdiri yang suka sama Regal, yuk. Satu. Oke, 4 orang.
Oke, yuk. Ayo turun. Ayo turun. Maaf. Kak. Oke. Yuk. Oke. Lu ngomong apa gonggong sih? Oke. Nama siapa? Dela. Kamu? Tita. Siapa? Tita. 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 Oke, kamu? Maya. Maya, Dela, Tita, dan Maya. Oke, ada 3 cowok cewek di sini. Regal mau diapain, Gal? Pertama saya mau megang kupingnya. Kupingnya, kenapa emang dari kupingnya? Apa yang bisa lo lihat dari kupingnya? Ya enak ya. Enak dilihat gitu ya. Coba lihat, coba. Oke, coba. Boleh ya? Kupingnya, saya megang kupingnya karena enak dilihat, gak nyambung ya? Ini orang sekolah di mana sih? Pengen megang kupingnya karena enak dilihat. Udah Regal ya. Oke, berikutnya. Siapa namanya? Tita. Tita. Oke, Tita. Coba ya, maaf. Ngapain sih lu kayak gitu? Gue gak mau ya dijadiin ban. Gue biasa aja, jangan kayak gitu dong. Ya gue udah biasa punya aja. Coba dasar. Gue cuma megang kuping doang. Kok so cantik banget sih? Lah emang gue cantik. Oke. Yang berikutnya. Gue gak sih? Oke, udah Regal, udah cukup. Oke, Regal. Sekarang lo pilih yang mana, Gal? Gue pilih. Mau diapain lagi? Gue pengen megang tangannya. Tangannya coba. Bagus. Sebelah. Bagus. Udah, oke. Oke. Bentar. Jas lo kegedean nih. Ya. Sekarang udah ada 3 orang ini udah lo analisa. Lo mau apain lagi nih? Gue pilih ya bang ya. Iya. Dulu ya. Gue milih nomor 10. 10? Hah? Nomor 10? Yang mana? Oh, yang sana. Oke, yang kuning. Terus? Gue suka dia. Sama nomor? Yang mana? Baju hitam putih. Hitam putih. Sana. Kalau lo, sorry ya, lo buka level gue. Gak usah lu ngapain sini deket-deket. Gue Lu cuma mikir lu kayak ngasih tahu aja ya. Lo bukan tipe gue, maaf ya. nggak peduli. Maaf ya. Gue usah megang najis tau gak? Maaf doang. Oke. Oke. Ya udah.
Udah, silakan Regal balik. Sekarang udah 2 dipilih, Maya dan juga Mayang dan Dela. Dela, wanita cantik berusia 25 tahun, memiliki gairah yang besar dengan lawan jenis. Mencari pria yang belum mau serius untuk menjalin hubungan. Apakah Dela akan mendapatkan jodoh yang tepat di garis tangan? Mayang, wanita cantik berusia 26 tahun, pernah memiliki masa lalu yang kelam. Konflik apakah yang terjadi dalam diri masa lalunya? Selengkapnya di garis tangan. Oke, nah kita panggil saja Arbi dan Rudy. Oke, Rudy, ada Mayang yang begitu bergairah sekali hari ini. Iya. Apa yang Rudy lihat dari Mayang? Mayang, boleh minta kursi di sini? Boleh kursinya? Oke. Silakan Mayang. Boleh duduk? Iya. Silakan. Boleh tangannya Mayang? Tangan kanan. Saya mau nerawang, tapi kenapa ya? Iya. Boleh tangannya? Oke. Awalnya dia sakit hati pada seseorang. Dan itu membuat dia menjadi bagi dia, suasana di rumah seperti neraka. Oke. Arbi fokus dong, Bi. Ayo, Bi. Ayo. Dia tahu kamu tutup mata aja deh, kayak relax, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang kamu rasakan membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, tutup matanya. Oke, pada tahun ketiga buka matanya, tapi kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Oke, kesampingin dulu rasa gairah kamu dan biarkan kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu buka mata. 1, 2, dan 3 buka matanya. Oke, apapun yang kamu rasakan sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman dan rileks, dan secara perlahan apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan, akses segala informasi yang kamu simpan di bawah sadar di pikiran kamu, dan biarkan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, dan 3 buka mata. Mayang. Buka mata. Oke. Apa yang dibilang Rudy tadi tentang sakit hati, dendam, sehingga kamu menjadi... Ceritain. Beberapa tahun lalu aku pernah ditinggalin sama Yang keras. beberapa tahun lalu aku pernah ditinggalin sama mantan aku, Iya. terutama tunangan aku. Yang keras suaranya ya. Aku ditinggalin tunangan aku. Oke, terus? Beberapa minggu sebentar lagi mau nikah, aku baru tahu ternyata dia punya istri. Oke, terus? Dan batalnya pernikahan aku itu benar-benar ngebuat aku drop, kehilangan arah. Dan posisinya setelah aku putus dari dia, orang tua aku tuh selalu aja jodoh-jodohin aku sama cowok-cowok lain gitu. Iya. Dan dari semenjak saat itu, aku tuh benar-benar nganggap cowok ya udah aku aja. Oh gitu. Batas itu. Nah, tapi membuat kamu jadi seperti ini kenapa? Waktu gue udah tahu kalau dia ada istrinya, Iya. dia pernah ngajakin gue Hah? bareng sama istrinya. Terus this is first time buat gue ngelakuin itu dan ngebuat gue yang benar-benar nggak bisa gue lupain banget. Dan lu kenapa mau? Dan harapan lu mau melakukan itu apa? Gue sih tadinya berharap dia bakal nikahin gue. Tapi ternyata? Nggak, dia ninggalin gue dan balik lagi sama istrinya.
Dan semenjak saat gue sama bareng istrinya, gue tuh jadi bener-bener sama cowok tuh nggak tahan banget gitu. Siapapun kalau di sekitar gue, entah itu yang nganter galon ke rumah, Nganter galon ke rumah? itu tuh bikin, gue nggak kuat banget. Yang bener-bener Apa? udah selalu yang nggak kuat gitu. Dan tadi sebelum aku kesini, Sebelum masuk sini, oke? ya, gue salah satu di antara mereka. Salah seorang di antara mereka. Nomor 12. Nomor 12. So, Tadi sama dia di mana tadi? di balik mesin diesel studio. Di balik mesin diesel. Oke, set. Oke. Terus kehidupan lo sama teman-teman lo gimana setelah itu? Semua teman-teman cowok gue juga ya gue juga. Oh ya? Iya. Terus Dan gue tertarik sama dia. tertarik sama Dia. dia nih? Dia tadi tuh ngituinnya enak banget. Oke. Jambulnya aja udah kayak Apa? jambulnya aja udah kayak ayam jantan gitu. Jambulnya kayak ayam jantan. Oke, ya udah. Balikin Bi. Saya hitung 1 sampai 3 balik lagi ya. 1, 2 dan 3. Balik dulu. Nanti. Rudi, coba apa yang Rudi lihat dari Dela? Dela, oke. Dela, boleh duduk di sini, silakan. Yang satu ini dari penampilannya menipu loh. Kenapa? Boleh tangannya? Dari tampangnya mungkin dia itu seperti cewek polos ya, biasa aja. Polos, potongan losmen. Terus? Tapi sebenarnya dia punya yang tinggi. Dan Mas, jangan sembarangan ya kalau ngomong. dulu Gue tuh gak segampang yang dipikir ya. Oke, kita bukti. dulu, santai. Tapi aku gak kayak gitu, Ya, makanya. Mas. Kita buktikan. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Rudi itu benar. Oke. Salah maksudnya. Ya. Oke, kamu lihat dulu jamnya, oke. Oke, biarkan kamu atur nafasnya senyaman mungkin, serileks mungkin, dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut bergerak, buat kamu mata kamu lebih lelah, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. 1 lebih tenang, 2 lebih nyaman dari sebelumnya, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka mata kamu dan biarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan rileks yang sangat luar biasa, dan biarkan secara perlahan akses segala informasi yang tersimpan dalam pikiran kamu, dan biarkan setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, ceritakan tentang diri kamu. Aku ini gak butuh pacar, Mas. Gak butuh pacar, kenapa? Ya, karena kalau aku tuh sebenarnya kalau di luar suka Iya.
Maksudnya lo yang mijet apa yang dipijit? Aku yang mijit. Soalnya aku lebih suka kalau itu dapat duit dibandingkan sama dia. Oh jadi Oke. Jadi di garis tangan ini lo nyari apa nih? Nyari pacar apa nyari apa? Ya nyari pacar tapi yang serius. Emang di sana lebih ngobrol. Oke, terus? Mayang, kamu jangan begitu. Kasihan Arbi. Oke. Jadi intinya lo nyari pacar yang bisa apa nih? Sebenarnya tuh nggak butuh pacar, Oh nyari cowok yang bisa? yang mau Oh, kenapa emang? ya aku lebih suka soalnya tuh nggak bisa nganggur sehari. Oh, nggak bisa nganggur sehari. Kandidat cowok juga tadi ada yang ngajakin saya mas. Ada? Ada. Yang mana? Yang nomor 12. 12. Tapi tadi nggak keburu mas, soalnya keburu sama dia. Oh keburu sama dia? Iya. Wah 12 kacau loh. Iya. Oke, terus. Saya lebih suka sama yang tua tapi banyak duitnya. Oke, emang lo kalau misalnya di tempat pijit tuh lo ngapain aja sih? Ya mijitin. Kadang-kadang saya suka mancing-mancing biar gue. Ya udah jadi saya pura-pura nggak sengaja kena. Pura-pura nggak sengaja kena, Iya. terus Ya orangnya juga mau. kesukaan lo apa lagi tuh? Saya lebih suka gayanya itu mas. Kalau saya tuh lebih suka. Kalau kan lebih mendominasi, lebih pro lah, lebih enak. Oh gitu ya? Oh jadi lo suka di... Ya lebih senang. Oh gitu ya? Iya. Balikin Bi. Wah kacau lo yo. Pijit apaan sih mas? Hah? Pijit apa? Gak tau tanya dong. Rudy, apa yang Rudy lihat dari Regal? Oke, duduk dulu Regal, duduk. Silakan dulu. Enggak. Boleh tangannya? Pikirannya kacau ya. Kacau. Saya merasa aneh dengan orang ini. Kenapa? Karena kayaknya tuh ada orang terdekat dia yang nggak suka sama dia dan kemudian pikiran dia kacau nggak jelas. Oke. Kita relaksasi. Saya penasaran apa nih? Ada yang aneh apa nih? Oke. Regal, kamu kesini sendiri apa gimana? Sama sahabat-sahabat saya sih. Sama sahabat-sahabat kamu? Oke, ada sahabat-sahabat Regal mana? Mana sahabat-sahabat Regal? Sahabatnya udah ibu-ibu ini? Sahabatnya udah ibu-ibu? Enggak, Ini ibu saya. oh ibunya, ini sahabatnya. Oh ya udah di sini. Oke, silakan. Oke. Rudy kenapa nih kok mereka kayak mencurigakan gini? Apa? Regal berdiri. Apa yang Rudy lihat dari orang-orang ini? Ini ada ibunya Regal, ada teman-temannya gitu. Sebentar ya. Di antara mereka semua ini seperti ada apa ya, semacam peristiwa
dendam, cinta segitiga, Wah. dan unsur Oke. Saya jadi penasaran nih. Saya malah jadi penasaran sama siapa namanya Mbak? Mbak? Dini. Dini, karena tadi pas Rudi membaca kamu yang kelihatan maksudnya gelisah. Gitu ya. Ya gue di sini cuma nganter doang dan gue di sini kan sahabatan. Iya, oke. Tapi kenapa kamu kayak gelisah begitu loh kayak? Ya nggak gelisah dong ya, gue nggak mau aja di sini, gue cuma nganterin doang. Iya, jangan marah-marah. Duduk. Ih, nggak mau dong. Ngapain saya di situ? Hah? Saya itu di sini cuma nganterin dia doang. Relax. Oh nggak bisa, gue nggak mau. Santai. Gue nggak mau. Gue nggak mau loh. Gue di sini nganter Duduk loh. aja, Gue duduk nggak aja. mau loh. Gimana gue? Gue nggak mau loh. Gue di sini cuma nganter. Sebentar aja. Gue ini sahabat Sebentar gue. aja. Gue di sini Udah, nggak apa-apa. nggak ada urusannya sama gue. Kenapa harus gue duduk di sana? Apa lo? Cantik banget lo. Ya gue nggak bisa. Duduk aja, kita kan kemana Bu? Nggak bisa dong. Bentar gitu. Ih apaan sih? Udah duduk aja. Iya apaan sih? Lo gitu banget sama gue. Bukan kayak gitu. Udah. Apa? Untuk orang-orang yang seperti ini kita harus gimana nih Ardi? Oke. Gimana Bi? Biasanya kalau misalnya orang-orang seperti ini ada beberapa hal yang Ya. berpengaruh terhadap kehidupan dia yang selalu terbawa mimpi biasanya. Jadi sifatnya ya? seperti ini. Oke. Oke, di sini boleh butuhin 3 cermin. Cermin. Ini metode apa nih ada cermin-cermin ini Ardi? Ini sebenarnya kita coba untuk membagi mimpi yang dia rasakan sebenarnya. Jadi Iya. lebih ke untuk terapi dia juga sih. Sini lo ngapain ngatain gue? kawinnya baru dikahin. Banget. Naik kaca banyak. Lo kaca sana. Oke. Ya. Mbak, ya. Tenang ya, Mbak. Tenang. Don't touch me. Apa? Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch Terserah me. gua dong. Oke, Arbi, udah ada kaca sini, apa yang harus kita lakukan, Bi? Oke. Ini sebenarnya kita relaksasi dulu. Iya. Baru yang kedua kita. Iya. Oke. Kita boleh itu lurusin aja. Oke. Fokus dulu ke sini ya. Oke. Ketika ngelihat jam tersebut bergerak, fokuskan pada jam tersebut buat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Satu, lebih Ya. tenang, ikutin arah gerakan jamnya, dan niatkan dalam hati kamu bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, rileks, dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan secara perlahan akses segala informasi yang kamu simpan dalam kehidupan nyata kamu. Biarkan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Namanya siapa, Mbak? Dini. Ini bener nggak apa yang dibilang Rudi kalau ada cinta segitiga? Ya ada sih. Apa? Lu suka sama siapa atau gimana maksudnya? Kan kita bertiga nih sahabatan. Dan Oke. gua itu selama ini suka sama Rengga. Ya selama ini gue sayang sama dia. Kita Terus? sering jalan bareng. Ya semuanya bareng, kemana-mana bareng. Iya. Dan gue pun pernah dia loh. Rega, bener apa yang dikatakan? Dia katakan benar. Enggak, Bu. Aku kurang ajar banget. Enggak, Ibu. Bohong dia. Dia sendiri ngomong kok. Din, kamu yang bener nih ngomongnya. Lo ngaku aja deh, lo gak usah bohong.
di mall, terus tiba-tiba ketabrak. Ngaku lo, lu jangan bohong deh. Lu jangan pura-pura nggak ngaku. Lo gimana sih? Lu sendiri sama gua, tapi lo nggak ngakuin. Lo apa sih? Kalau kan sama gua di sana? Kapan gue kayak gitu? Enggak ibu, bener serius ibu. Gua udah jujur lo. Aku nggak pernah sama dia ya. Gak usah bohong. Dia Gak usah bikin apa? munafik lo. Munafik. Ngaku. Heh, lu sebagai laki-laki tidak usah munafik. Lo ngaku sama gua. Kalau Kak ibu ya, kamu kayak gitu. Oke. Atau Arbi mengenai kaca ini apalagi yang mau kita lakukan? Oke. Nah, sekarang kepribadian dia tuh jadi meledak-ledak karena ada sesuatu yang dia rasakan di kehidupan sehari-hari sangat mengganggu biasanya. Iya. Oke. Nanti kita coba akses beberapa mimpi, kita bagi 3 mimpi sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia merasakan bahwa mimpi-mimpi tersebut selalu menghantui dalam kehidupan dia secara nyata, kita akan membagi mimpi tersebut dan kita akan hancurkan salah satu mimpi yang sangat mengganggu. Iya. Oke, seperti itu aja sih. Oke. Dibagi aja. Iya. Boleh langsung. Oke. Ceritakan mimpi terburuknya mungkin? Oke, sambil berdiri aja. Berdiri aja, Bang. Sekarang kayak gini, boleh tutup matanya bentar aja, beberapa detik. Oke. Sambil tutup mata sekarang, ketika saya hitung 1 sampai 5, akses segala sesuatu yang kamu rasakan di dalam kehidupan kamu sampai hal-hal tersebut terbawa mimpi dan munculkan mimpi-mimpi tersebut. Bagi mimpi tersebut menjadi 3 bagian, biarkan yang sebelah kiri adalah mimpi terburuk kamu, sebelah kanan adalah mimpi yang buruk, bahkan itu adalah menurut kamu adalah level yang paling buruk, sedangkan yang di tengah adalah level mimpi yang selalu mengganggu ataupun menghantui kehidupan kamu secara nyata. Dan biarkan munculkan segala sesuatu yang kamu rasakan nanti pada hitungan kelima, munculkan mimpi-mimpi tersebut dan biarkan mimpi-mimpi tersebut kamu ungkapkan dan kamu rasakan kembali bahwa ketika mimpi tersebut muncul, akses segala sesuatu informasi yang kamu simpan dalam pikiran kamu, munculkan perasaannya, munculkan kondisinya ataupun munculkan lingkungan-lingkungan yang membuat kamu merasakan bahwa mimpi tersebut semakin lama semakin nyata dari sebelumnya. Oke? 1, munculkan kembali, atur suasananya senyata mungkin dalam imajinasi kamu, dalam mimpi kamu munculkan segala sesuatunya menjadi lebih nyata lagi. 2, 3, 4, dan 5 munculkan lebih muncul dari sebelumnya. Oke? Ketika saya bertanya sama kamu akan menjawab pertanyaan apapun yang kamu simpan dalam pikiran kamu. Oke? Sekarang saya tanya mimpi yang terbesar yang sering kamu munculkan atau rasakan ketika mimpi apa misalnya? mimpi satu keluarga saya itu kecelakaan, terus tersisa dengan saya, tapi saya diselamatin oleh seseorang lelaki, tapi lelaki itu malah membawa saya ke hutan. Oke, boleh buka matanya. Oke, sekarang kamu tatap cermin yang di depan kamu. Oke, ibaratkan. Jadi arti mimpi tersebut biasanya ketika kita mengalami mimpi ada anggota keluarga kita yang kecelakaan, sedangkan kita yang selamat sendiri, itu menandakan kita punya suatu ketakutan terbesar yang tidak bisa kita lewati dan akhirnya itu berimbas dengan keluarga terdekat yang akan mengancam beberapa rekan terdekat, biasanya seperti itu. Oke, sekarang fokus pada cermin yang di depan. Oke, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, akses segala sesuatu yang membuat kamu menakutkan, akses segala sesuatu mimpi tersebut dan hilangkan nanti pada hitungan ketiga. Oke, kamu bisa hancurkan mimpi tersebut di dalam cermin tersebut dan biarkan kamu akses segala sesuatu macam emosi, rasa yang kurang nyaman ataupun rasa yang menurut kamu sangat mengganggu dalam kehidupan nyata kamu, dan biarkan hancurkan segala sesuatu yang terjadi dalam mimpi tersebut karena mimpi adalah hanya bunga tidur, dan biarkan kamu tetap nyaman dengan pikiran kamu, tetap fokus pada hal yang baik saja dan biarkan mulut kamu lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya. 1, kayak munculkan kembali emosi tersebut, mimpi tersebut dalam pikiran kamu. 2 dan 3 kamu bisa hancurkan, lempar kembali, lempar. Oke, biarkan kamu tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, biarkan diri kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Apapun yang terjadi sekarang dan seterusnya, biarkan kamu tetap berpikiran positif apapun yang terjadi dalam mimpi kamu dan kehidupan nyata kamu. Tidak ada yang saling berhubungan satu sama lain, tetapi yang kamu pikirkan hanyalah
sisi positif dari setiap kejadian apapun yang kamu rasakan. Oke, rasakan. Oke. Apa yang Dini rasakan sekarang setelah ini? Apa Dini, rasanya apa? Gimana Din? Ya rasanya ya kayak gitu saya. Kenapa Mas? Mau kemana Mas? Mau kemana Mas? Kenapa pindah ke situ? Kenapa kok tiba-tiba pindah ke situ? Hah? Pindah aja. Ada apa? Mau kemana nih? Yuk kamera ikut yuk. Kenapa? Ada apa Mas? Kenapa Mas malah keluar? Kenapa? Mas? Lu ngapain keluar sih? Gue tuh di sini marah, Mas. Marah Soal kenapa? ini tuh gue suka sama Dini. Sama teman gue sendiri, lo. Apaan lu? Kita pernah sama dia? bersahabat. Kita bersahabat, lu enak. Biasa aja lo. Asal lu tahu ya, gue tuh suka sama Dini. Asal lu tahu ya, gue tuh suka sama Dini. Ya udah, ambil aja dua-duanya. Enak banget lo. Lu udah ngelakuin apa sama Dini? Ya udah, kenapa emang? Udah. Oke. Yuk kita masuk ke dalam, masuk. Ini bener udah dicinta segitiga kayak yang dibilang Rudy ya. Apaan nih, Mas? Oke. Biasa aja lo. Jangan nang-nang gitu dong. Tenang semua, tenang. Tanggung jawab, rusak deh. Apa emang? Berhenti. Ini kamera. Berapa duit? Di kamera. Gue bayar. Lu pada liatin aja ya. Oke. Sana. Sandi duduk kamu, duduk. Cukup semua ya. Oke. Arbi, Oke. kita lakukan apa Mas Andi ini? Oke, kita relaksasi aja dulu. Oke, fokus dulu ke depan sana. Kita tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan, biarkan kondisikan bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka matanya. Dan biarkan saat lagi, biarkan ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Sandi, benar kamu suka sama Dini? Iya. Bener, Mas. Kalau suka sama Dini kenapa nggak pernah ngomong sama Dini? Karena kita bersahabat bertiga, Mas. Oke. Dan lo kesel banget? Marah banget, Mas. Marah banget. Dan lo kenapa baru terungkap marahnya sekarang? Enggak nyangka aja, kita kan selama ini berteman. Iya. Enggak, Dini. Oke, apa yang mungkin kita akan lakukan lagi seperti tadi? Mungkin cermin tadi, Arbi? Cermin tadi Oke, minta cermin lagi. Minta cermin lagi. 1 aja. 1 aja katanya, cukup 1. Oke, itu apa kita lakukan apa? Oke, kita akses. Bisa menunjuk bentar.
Ada palu? Pale lu. Oke. Oke, sekarang kita coba akses kembali sering mimpi buruk di setiap malam. Oke, sering. Oke. Sekarang saya bantu akses ketika saya hitung 1 sampai 5, munculkan segala sesuatu mimpi ataupun yang kamu rasakan ketika akan beranjak tidur ataupun ketika ingin tidur, dan dalam keadaan mimpi tersebut munculkan segala sesuatu yang kamu rasakan, entah itu macam emosi, bentuknya, atau misalnya ada suasana yang membuat kamu merasa tidak nyaman ketika bangun tidur tersebut, dan biarkan munculkan sensasi tersebut atau emosi tersebut, munculkan ataupun suasananya. Apakah ada orang-orang di sana yang membuat kamu sakit hati, atau ada orang-orang yang membuat kamu kecewa? Munculkan segala sesuatu tersebut menjadi lebih nyata dari sebelumnya, dan biarkan ketika kamu merasakan hal tersebut membuat kamu memunculkan mimpi tersebut menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1 sampai 5, 1 munculkan kembali mimpi tersebut, 2 lebih nyata dari sebelumnya, dan 3 kamu sangat mendekati bahwa mimpi-mimpi tersebut adalah mimpi yang sangat nyata yang pernah kamu mimpikan, dan biarkan ketika hal tersebut kembali semakin lama semakin nyata, emosi kamu menjadi semakin muncul kembali. Oke, pada hitungan kelima, 3, 4, dan 5 kamu bisa menceritakan mimpi-mimpi tersebut yang membuat kamu mengganggu dalam kehidupan kamu. Oke, ada mimpi yang paling buruk. Mimpi yang paling buruk apa? Ada mas, suatu saat kita pergi suatu tempat, Ya. sehingga orang tua saya Yang keras suaranya mas. Saya pergi ke suatu tempat sehingga bapak saya meninggal. Mimpinya apa mimpi? Mimpi buruk itu saya lompat dari gedung yang tinggi 25 lantai. Oke. Terus dalam keadaan meninggal, badan-badannya udah hancur. Udah hancur. Oke. Kalau misalnya kita artikan mimpi tersebut, biasanya orang-orang tersebut ketika melakukan sesuatu tidak pernah dihargai oleh teman-teman dekat mereka. Oke. Jadi selalu diacuhkan, apapun yang mereka perbuat dia lakukan akan selalu diacuhkan dan resah terbawa mimpi. Oke, pada hitungan ketiga kamu bisa hancurkan mimpi tersebut di depan kamu, sebuah cermin di mana cermin tersebut mewakili mimpi-mimpi kamu, dan biarkan ketika pada hitungan ketiga kamu bisa menghancurkan mimpi tersebut, sehingga ketika cermin tersebut hancur, biarkan mimpi tersebut hancur bersama kepingan cermin tersebut dan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan kamu menjadi lebih fokus kembali dalam kehidupan kamu, menjadi lebih baik dan lebih tenang, lebih netral kembali. 1, munculkan kembali. 2 dan 3, biarkan kamu melempar kaca tersebut, lempar. Atur nafasnya dulu, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Keluarkan lewat mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Biarkan apapun yang terjadi sekarang, mulai sekarang dan seterusnya, diri kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan biarkan apapun yang terjadi di masa lalu itu menjadi bagian dari masa lalu kamu, dan biarkan kamu menjadi lebih baik lagi di masa depan. Oke. Udah lebih enak? Tenang mas. Oke. Berarti udah dibalikin Arbi? Udah, oke. Oke, Regal bisa masuk lagi. Oke, Regal. Kamu tahu sahabat kamu ternyata menyukai Dini. Kamu tidak menyukai Dini, tapi kamu memanfaatkan Dini. Tapi saya nggak kayak gitu, Mas. Lu jangan bohong lu. Lu pakai bohong lagi. Lo basement sampai ketabrak katanya? Iya. Lu jelas kok pakai lu bohong. Lu jangan sok cantik. Emang lu pada cantik apa? Apa? Benar kejadian itu sama dia. Gua inget banget kok. Ya iyalah apa dari lu. Kapan gue kayak gitu, Rin? Terlaluan ya. Lu nggak hargain gua. Bukan kayak gitu. Gua tuh suka sama dia. Ya udah, ambil aja kan gue. Apa? Kapan gue sama dia? Kayaknya gua kenal nih, Bu. Kenapa? Sini lu. Lu ngapain? Ini ibu gua. Hah? Ini maksudnya gimana coba? Nama siapa? Lo pernah sama dia? Iya. Kok lo ngaku? Iya. Kok bisa? Ada ngaku ya? Hah? Gua ngeri dia ngomong dulu.
Jadi dia itu takut ibunya ngomong duluan, jadi lo ngaku duluan. Iya. Rudi, apa yang Rudi lihat, Rud? Emang pernah sama dia? Pernah. Waduh. Oke, Rudi, apa yang Rudi lihat? Biasanya ini reaksi karena dia takut dipermalukan seandainya ini terbongkar dengan sendirinya. Jadi untuk meminimalisir rasa malunya, dia mengaku duluan sebelum dibuka. Oke, di mana yang Rudi lihat? Di belakang mall. Di belakang mall. Wah, lu kurang ajar ya. Wah, bapak lu yang mau. Cuy, Mau ngomong apa? bentar dulu, tenang dulu. Gua tuh cuma sebentar, sisanya itu di temen gua. Siapa orangnya? Ya lu cari lah teman-teman gua sana di mall. Oke. Ibu duduk sini, ibu duduk. Albi. Ini kita relaksasi, Bi. Iya. Oke, Bu, tenang dulu. Oke, tarik nafas hati dulu, Bu. Keluarkan mulut. Oke, secara perlahan jantung tersebut akan bergerak secara perlahan. Biarkan mata Ibu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi. Dan tetap posisinya seperti ini. Buka matanya, tetap badannya menjadi lebih tenang, lebih rileks. Dan secara perlahan, sebentar lagi siapapun yang bertanya sama Ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Segala informasi yang Ibu simpan dan biarkan dijawab dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Benar, Ibu pernah sama cowok yang tadi itu. Apa? Terus kenapa, Bu? Masa lalu saya memang Oh gitu. Dan itu udah lama tapi, Bu, ya? iya, saya masih muda. 2 tahun yang lalu juga saya pernah. Oh, 2 tahun yang lalu, masih muda 2 tahun yang lalu. Berarti 2 tahun yang lalu kejadiannya? Iya. Oke. Nah, tapi sekarang udah tobat? Tobat maksudnya. Sekali-sekali maksudnya. Oh, sekali-kali. Karena biar gimana juga saya takut karmanya ke anak saya. Oh, takut ke anak Ibu karmanya? Iya. Oke. Ya udah. Bu. Oke. Berarti saya bukan anak Ibu kan? Bu, Iya. jawab, Bu. Ya anak ibu lah. Yang bener, Ibu. Iya. Aku anak Ibu bukan? Ya iyalah, masa lo lahir di bertelur? Lah, Aku dilahirin sama siapa? anak ibu. Kan Ibu dulu kan kerjaannya kayak gitu. Aku nggak percaya, Bu. Biar Bu, regal mana? Waduh, lo gimana masa depan sama ibu-ibu, Bro? Gak mau. Hah? Ya, kebetulan di belakang mall itu dingin. Oh, Jadi butuh kehangatan. butuh kehangatan. Oh, peo tuh. Oke, ya udah. Dan sekarang saya akan ambil satu nomor lagi dan ini giliran cowok. Tuh, cowok tuh. Oh. Oke. Dan yang beruntung adalah thank you. Nomor 13. Wawan, pria berusia 32 tahun, mengaku sebagai pengusaha kopi. Mencari pasangan hidup idaman yang cantik dan jujur. Apakah Wawan akan mendapatkan jodoh impiannya di garis tangan?
Halo, selamat malam Mas Uya. Selamat malam. Ini ada karpet apa gimana sih tuh? Ini, Ya. ini bukan karpet. Aha. Ini turunan dari almarhum bapak Oh, saya. turunan. Emang banyak bulunya di dadanya. Iya dong. Oke, ya. Siapa nama kamu? Oke, nama gua Wawan Mas Uya. Wawan Mas Uya. Gua adalah seorang pengusaha kopi terbesar di Jakarta. Oh, lihat depan aja. Lihat depan. Pengusaha kopi terbesar di Jakarta. Dan lo mencari cewek yang seperti apa kriterianya? Pertama sih tinggi, Tinggi, putih, putih. cantik dan wangi. Siapa yang merasa tinggi, putih, cantik dan wangi yang suka sama Wawan? Ya udah gini, duduk dulu, tenang dulu, duduk dulu. Oke. Wawan mau gini, kamu kan pengusaha kopi. Betul. Kopinya bawa nggak? Bawa dong. Masa saya pengusaha kopinya nggak bawa? Coba mana? Nah, saya cobain satu-satu ya. Oke? Ya, Saya cobain kalian satu-satu kopi saya ya. Ya. Oke? Oke. boleh. Nah, Ini dia perusahaan kopi saya. silakan mau diapain tuh? Oke? Jadi saya pengen tahu, saya pengen cobain semua satu-satu cewek-cewek cantik yang ada di sini. Dan nanti saya tanya, rasanya manis, pahit, atau seperti apa semuanya? Mau pengen minta rekomendasi, oke. Betul. Testimoni, Oke. oke silakan. Oke, yuk. Ambil satu orang satu biji gitu ya, bagaimana? Enggak, saya suapin satu-satu, tapi jangan dimakan ya. Oke guys? Cuma diapain? Cuma dirasain doang. Diemut. Ayo. Jangan udah. dimakan. Udah kasih aja, udah. Ya harus Nih. ya. Nah, nih. Gua suapin Ini ambil, satu-satu. langsung belakang. Ya dari sini. Ya. Ayo, nih, ambil Mau satu disuapin belakang. atau ambil Lo sendiri? jangan lo grogot, Mir. Oke, Ya kan? boleh. Ya, belakang. Jangan dikunyah. Diemut. Dirasain. Nanti gue kasih tahu dong. Kopi. Ke belakang, yang belakang. Ayo yang belum kebagian, Yang belakang. udah semua. Harus semuanya ya. Gue nggak mau semuanya, nyobain semuanya. Oke. Oke guys, sekarang semuanya cicipin di lidah semua kalian masing-masing. Oke, dalam mulut ya. Coba saya juga pengen nih. Ambil. Coba masuk ya, boleh? Oke. Yang merasa suka dengan kopinya Wawan dan suka dengan Wawan berdiri. Oke, turun. Turun semua. Turun semua. Ayo turun semua. Turun yuk. Ini udah semua udah cobain ya. Udah cobain juga. Oke, cobain turun. Oke. Apa? Robusta kelas B. Oh, tahu kopi ya? Oh, barista. Ya. Nanti gue bagi satu-satu ya, tenang, oke? Oke. Nih, cowok-cowok juga boleh cicipin, nggak apa-apa. Bagi aja. Jangan rebutan satu-satu biar kebagian semua. Oke. Gimana? Nah, ini kan lo pengusaha kopi ya? Yap. Mereka pada bilang enak katanya. Boleh tahu nggak resepnya apa nih, resep kopi lo? Kopi gua itu adalah namanya kopi luwak. Kopi luwak? Ya. Oke. Maksudnya gimana kopi luwak tuh? Jadi kopi luwak itu langsung dari pantat luwak. Kan asli. Gua ngomong apa adanya. Jangan dua gue. Lu jangan emosi lu. Siapa yang kata? Kopinya nggak enak sama sekali. Dan suka gua nggak pengusaha kopi.
Oke, ini intinya adalah dari 5 cewek yang turun, tersisa tinggal 2 yang naik lagi. Anggi, wanita cantik berusia 26 tahun, baru putus dengan mantan kekasihnya dan mencari pria yang menerima dirinya apa adanya. Seperti apakah jodoh Anggi di garis tangan? Puput, wanita cantik berusia 27 tahun, rajin bekerja dan suka dengan pria yang bersih dan tampan. Apakah Puput akan bisa berjodoh dengan Wawan? Selengkapnya di garis tangan. Oke, nah buktinya apa kalau itu kopi luwak? Saya bawa kewannya. Oh, gimana coba silakan? Oke, silakan. Ya. Sana. Kampungan! Namanya kopi luwak. Oh, ini nih luwaknya. Ya. Ini Jadi luwak maksudnya, saya. jadi tadi kopi tadi, Langsung dari EE-nya luwak saya. oh gitu. Jadi yang dibagiin tadi itu dari, Pantatnya luwak ini. tapi emang setahu gue begitu ya? Emang begitu. Emang begitu kopi luwak. Tadi closing aja kayak begitu kosong banget. Tapi ini kelihatan luwaknya udah deket banget sama lo ya? Udah dong. Kan dia tahu mana majikannya, mana orang jahat dia tahu. Nah, ini namanya, pengen tahu nggak namanya siapa ya? Nama siapa? Namanya pengen tahu nggak? Nah, ini namanya Ciko. Ciko. Tapi kelihatan luwaknya manja banget, coba mungkin ada yang mau megang. Oke, boleh? Kamu mau megang nggak sayang? Coba dong. Nggak apa-apa. Kan dia tahu mana. Coba dong. Ini cocok nih, cewek yang dipilih kamu itu bener-bener sama luwak kamu juga bener-bener akrab gitu loh. Lu tuh kayak luwak, sembarangan lu. Kalian mau megang nggak? Nggak apa-apa. Kamu mau megang? Hah? Ya udah. Nggak apa-apa. Ya udah luwak udah mas, dah ya. Sekarang sayang kamu Ya. Cowok-cowok ada yang makan nggak? Ayo ganteng. Nah oke ya, luwaknya taruh lagi belakang. Dah luwaknya taruh lagi belakang, dah. Oh pindah. Nah ya, luwaknya bawa lagi. Oke, namanya Ciko ya tadi ya? Namanya Ciko. Oke, Ya. tersisalah 2 wanita di sini. Namanya siapa sayang? Anggi. Anggi. Dan kamu siapa sayang? Puput. Oh, Puput dan Anggi ya. Oke, kalau gitu kita ulang saja Arbi dan Rudi. Oke, Arbi dan Rudi. Di sini ada pengusaha kopi dan ada Anggi dan juga Puput ya, yang menyukai kopinya Mas Wawan dan juga suka binatang luwak piaraan Wawan. Oke, Rudi, apa yang Rudi lihat dari Anggi? Boleh minta bangku? Bangku, kursi? Anggi ini suka cowok berondong. Oke. Terakhir dia putus sama mantannya. Mantannya yang mutusin dia. Oh. Karena dia suka kentut. Iya apaan sih? Kok kamu sembarangan sih? Saya nggak kayak gitu kok. Bohong. Aku nggak kayak gitu kok. Bohong. Semuanya bohong. Jangan didengerin dong. Ya udah. Kita buktikan sama Arbi aja. Buktikan sama Arbi. Yuk. Oke. Iya apaan sih? Kalau ngomong nggak usah sembarangan deh. Ih. Oke. Kan nggak perlu ada. Yuk, duduk, yuk.
buktikan duduk, Arbi. Silakan, Bi. Oke, lurusin aja. Oke. Tarik nafas dulu lewat itu. Oke, keluarkan nafas dulu, lebih tenang, lebih nyaman. Biarkan ketika kamu melihat jam tersebut di depan mata kamu. Oke, bergerak ke kiri dan ke kanan. Biarkan mata kamu niatkan kembali bahwa mata tersebut menjadi lebih lelah, lebih nyaman, bahkan lebih fokus dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, masuk ke dalam kondisi relaksasi yang membuat diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat tenang sekali. Oke, dan secara perlahan akses segala informasi yang kamu simpan dalam pikiran kamu dan biarkan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan Anggi, ceritakan yang sejujur-jujurnya tentang diri kamu. Bener nggak apa yang dikatakan Rudy? Iya benar. Jadi 3 bulan yang lalu saya tuh diputusin Sama siapa? mantan saya. Sama? mantan Mantan saya. kamu, terus? Ya gitu, dia tuh sering nyakitin Yang keras, saya. suaranya keras? Ya kayak gitu, dia tuh sering nyakitin saya. Padahal saya udah sayang banget sama dia. Ya jadi semua itu saya dibohongin sama dia. Dibohongin gimana? Ya dia selalu selingkuh di belakang saya. Menurut kamu kenapa kira-kira diputusin? Saya diputusin karena sering kentut. Oh, bener loh. Emang kenapa bisa begitu? Kan kentut hal yang biasa. Ya jadi tuh saya kentut karena sering makan jengkol. Apa? Saya kentut karena sering makan jengkol. Oh. Terus? Ya jadi saya kalau misalkan bau banget jengkol. Pas Selalu berbarengan dengan kentut? Iya. Oh. Dan itu tuh yang bikin pacar saya ilfil banget. Oh, ya. Oke, Rudy, kita balikin, Rud. Oke. Arbi. Ya. Arbi, kita balikin, Arbi. Oke, itu 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula, lebih sehat, 1, 2, dan Apaan sih kalau ngomong gak usah sembarangan? Lu tuh kalau ngomong gak usah sembarangan ya. Gak usah sembarangan ya kalian kalau ngomong. Berisik! Oke, kamu mundur, balik lagi mundur. Ya. Kamu suka makan jengkol? Enggak, saya nggak suka jengkol. Level saya mah tuh roti, burger, hotdog. Jengkol mah bukan level saya. Kenapa nggak suka makan jengkol, cantik? Ya karena bau. Karena bau. Jadi kamu nggak suka makan jengkol, benar? Enggak. Oh, enggak. Dikit sih paling. Oke. Tapi tadi kamu cerita kamu tuh suka makan jengkol. Enggak. Ya udah, sekarang gini, kalau saya suka jengkol emang kenapa? Apa masalahnya sama kalian? Coba ada jengkol nggak kita jengkol? Ada kok. Saya bawa kok jengkol. Oh, bawa. Kalian mau nyobain? Nanti saya kasih. Nih, bawa jengkol. Mau nggak? Nih saya bawa. Gak usah pada munafik tuh. Cowok-cowok aja Jawir mau, nggak suka usah jengkol, munafik. Jawir? Hah? Jawir suka jengkol? Oke. Ya udah, jengkol mau diapain nih? Makan. Ya udah, duduk. Meja, minta meja. Aku makan ya. Aja boleh. Enak banget. Soto. Maksudnya mau? Ya. Kak mau kak? Mau nggak? Norak. Ada yang suka jengkol? Oh tuh ada tuh, lihat tuh di atas tuh. Oh emang dia demen. Oh demen. Wah.
Nomor 5 suka banget jengkol tuh. Munafik lo. Ada lagi nggak? Enggak. Lu mau kasih berapa? Lu mau kasih berapa? Nomor 5 kasih jengkol. Udah kayak yang dibayar. Coba sini gue yang ngasih. Gue suapin ya. Gue suapin ini baiknya. Oh, nggak mau, nggak bisa. Udah lah, dia mah Cantik, sini sayang. Sini. Lagi sini buat makan nasi. Nah, duduk. Udah cukup. Ya udah. Nah, berikutnya. Jadi dia lo kemana-mana suka bawa jengkol ya, Anggi ya? Iya, suka banget. Suka banget ya. Oke, gak apa-apa. Semua orang punya makanan kesukaan masing-masing ya. Oke, berikutnya siapa? Puput ya. Oke, Puput. Silakan duduk Puput. Jengkolnya mungkin bisa disingkirin dulu. Saya sebenarnya nggak suka yang namanya jengkol. Terus? Iya. Saya terpaksa mas makan jengkol karena saya bingung. Ya, udah, biarin dulu. Dah, silakan. Bintang. Puput. Siapa Puput ya? Puput ini orangnya sangat suka kebersihan. Bersih dan sangat detail. Oke, terus maksudnya? Iya, jadi dia benar segala-galanya tuh harus bersih. Memang iya, aku suka semuanya tuh harus bersih. Steril ya? Steril, nggak boleh ada kotor sedikit pun. Suka ngerjain kerjaan-kerjaan tuh semuanya harus bersih. Harus bersih. Iya, Oke, dong. Arbi. Oke, karena harus bersih, kamu boleh tarik nafas lagi. Boleh. Udara dulu, lebih tenang. Kakinya nggak boleh di sini. Oke, tenang dulu. Oke, sekarang fokus ke jam tersebut di depan mata kamu. Oke, secara perlahan jam tersebut bergerak dan biarkan mata kamu lebih fokus terhadap jam tersebut, membuat mata kamu lebih lelah, lebih nyaman, bahkan lebih rileks tersebut. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biarkan niatkan kembali bahwa kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks tersebut. Oke? Dan secara perlahan, sebentar lagi siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Puput, Iya. kamu orangnya suka bersih banget, suka kebersihan. Iya, suka banget Oke. kebersihan. Gimana Pokoknya tuh? semua kerjaan tuh harus bersih. Apik banget. Iya dong, apik Emang banget. kerjaan kamu apa boleh tahu? Jadi tuh saya kerjanya pembantu rumah tangga keliling. Jadi bersih-bersih terus ya? Iya. Hari itu dibayar satu rumah itu 50.000. Satu rumah 50.000. Oke, terus? Nah, cuma waktu itu ini Mas Uya, saya kan lagi ngepel pakai rok mini. Tiba-tiba itu sama majikan saya. Terus kamu nggak marah, nggak berontak? Waktu itu mau marah tapi kan enak ya. Terus? Ya udah, akhirnya saya dipecat karena ketahuan sama istrinya. Oh, ketahuan? Iya, tapi kalau rezeki kan nggak kemana ya Mas Uya. Iya. Oh, jadi lu ketahuan sama istrinya majikan kamu? Iya, setelah dipecat itu. Oh, dipecat? Iya, dipecat. Tapi habis itu saya langsung diterima di rumah anaknya yang baru nikah. Oh, diterima di rumah anak majikan kamu? Iya. Yang baru nikah? Iya, baru Anaknya nikah. cewek cowok? Anaknya cowok. Cowok, terus? Sebenarnya sih anaknya jelek. Anaknya jelek, terus? Jelek, terus dia pengangguran. Cuma kan dia kan punya orang tua kaya ya. Iya. Jadi semua tuh uang dia disediain. Makanya saya mau. Mau apa nih? Nah, mau jadi pacarnya sama jadi tuh Apa maksudnya? sama dia. Cuma ketahuan sama istrinya. Istrinya marah-marah. Terus? Istrinya marah-marah. Terus Ketahuan lagi sama istri anaknya tuh? iya, tiba-tiba ketahuan sama istri anaknya itu. Terusnya mereka Kenapa? mereka cerai. Oh, mereka cerai? Mereka cerai. Terus? Terus tapi anaknya
kan jadi ini ya duda. Dia ada juga sih ikut di garis tangan. Hah? Dia kandidat di garis tangan. Oh, anaknya itu anak majikannya yang baru cerai sama istrinya ikutan di sini? Iya. Ada di sini? Ada. Nomor berapa? Nomor 12. Nomor 12? Wah, lu lagi. Oh! Lo lagi. Jadi lu baru cerai sama bini lu gara-gara ketahuan sama pembantunya? Iya. Emang lu suka sama cewek ini? Ini sih cuman mainin doang. Hah? Cuman buat pelampiasan gue doang. Kalau gue sih sama mantan istri gue dijodohin. Oh, sama mantan istri lo dijodohin? Iya. Jadi lo nggak cinta? Enggak. Oke. Saya udah bilang kalau dia cerai nggak apa-apa nikah aja sama saya. Cuma dia nggak mau. Dia tuh nggak mau sama saya. Soalnya saya kalau itu berisik. Tetangga saya pernah ada yang mergokin saya, Mas. Tetangga kamu ada Ada sih, ada saksinya. Di sini. Di mana? Di mana? Itu saksinya nomor 6. Nomor 6. Ya ini tetangga saya nih. Jadi waktu itu maghrib malah. Ih, malah ngebayangin Gimana tuh? langsung ya. Sama siapa? Saya kan lagi tidur maghrib terus saya kebangun gara-gara dia berisik banget ya. Coba, lu tuh mau jadi cewek jangan banget, masa kayak sendiri. Setiap kali dia bersuara, dia jadi ikutan tapi dia nggak kesampean. Oke, ya udah. Oke, mungkin kita bisa balikin dulu. Jangan di rumah sendiri, tahu nggak, di hotel atau nggak di apartemen. Gua tuh orangnya tahu nggak, sampai tetangga ngumpul gara-gara lu berisik. Aduh. Namanya siapa? Dani. Dani, boleh tangannya Dani. Ini sih, waduh, luar biasa ya. Kenapa? Semua pembantu di komplek rumahnya. Paling nggak bisa ngelihat pembantu nganggur. Dikasih pekerjaan nyuci. Oke, kita buktikan Arbi. Oke, kamu masuk ke depan, tarik nafas waktu itu. Keluarkan mulut. Oke, buat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan, buat kamu lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks. Apapun yang terjadi nanti pada tahun ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan 3. Tetap buka mata. Lo punya kelainan apa emang? Oh, yang mulai dari saya nikah, saya tuh paling nggak suka sama istri. Gue paling suka sama pembantu. Kenapa? Nggak tahu, lebih menggoda aja. Oh gitu? Iya. Kenapa? Kenapa sama istri tuh malah nggak suka gitu? Nggak tahu ya, mungkin karena gue dijodohin. Gitu. Jadi lo lebih tertantang tuh kalau sama mbak sih, jauh lebih tua daripada gua. Oh gitu. Bantu gitu. Pernah punya pengalaman. Pernah punya pengalaman apa nih? Masuk ke kamar pembantu gua. Kamar pembantu lo, terus? Gua pembantu gua. Oke, terus? Namanya datang. Ya udah. Dan saya di sini suka tipe cewek yang mukanya kayak pembantu. Oh malah gitu? Oh jadi lo lebih suka sama cewek yang mukanya kayak pembantu? Ya. Ada nggak di sini, coba lo lihat, cara? Ada. 26, 27, 28. Lo kenapa marah? Kasih sobar Mia lo, belum dikasih dia siapin ini. Yang baju kuning, yang nomor 7 kenapa marah ya? Kamu kayak lain pembantu? Ih, bukan
Nomor 7 nggak disebutin loh. Padahal dia nyebutinnya 26, 27. 27 lo 7 kagak, lo kenapa ngerasa? Dia nyebutin nomor 26, 27, 28. Kenapa lo berdiri? Dikira 2 sama 7, harusnya 27. Guru bahasa Indonesia lu siapa? Oke. Tenang. Oke. Nah, gue tanya nih. Cewek yang paling lo suka, coba lihat sana. Cewek yang paling suka di sini nomor berapa? Sebenarnya sih nomor 7. Nomor 7. Suka dia kalau justru. Nomor 7. Nomor 7 suruh ngapain? Lo suka sama nomor 7? Kenapa? Tampang. Saya suka sama cewek-cewek burik soalnya. Apa? Bibir aja gitu. Oke. Yaudah. Oke, dibalikin dulu. Oke, saya balikin lagi pada 3, 1, 2, dan 3. Oke, Wawan. Ada Puput sama Anggi. Wawan suka sama yang mana nih, Wan? Pilih yang mana, Wan? Aku suka sama Puput. Sama Puput. Kenapa? Ya jujur aja ya Mas ya. Gue mau ngomong. Apa? Ya, gue mau jujur aja ya Mas ya. Meskipun dia pembantu, tapi Siapa yang enggak, tar dulu, apa lu bilang berapa? Gue tuh bukan pembantu, lu ngarang ya? gua udah milih lu malah emosi. Tapi gue bukan pembantu ya? Itu tadi. Bukan, gue bukan pembantu. Terus apa? Ya bang, gue tuh bukan pembantu ya? Lu ngaca muka lu kayak gimana? Kan lu yang bilang lu tadi pembantu. Tadi dia direlaksasi. Oh iya. Jangan sok ya, siapa yang membantu? Gue yang bukan membantu. Oke. Nah, jadi kamu suka sama Puput? Karena dia meskipun dia seorang pembantu kan, dia nggak Gue bukan membantu ya, bukan membantu gue. Oke, Rudy apa yang dilihat dari Wawan ini, pengusaha kopi nih? Saya lihat sih dia menyukai Puput karena dia menyukai Puput yang besar. Najis sama najis. Terus gimana nih? Selama ini kan dia jomblo. Oke, terus? Dia nggak punya partner. Akhirnya dia ke kebun pisang, datang pisang. Tapi kita punya mesin baru, silakan duduk. Jadi ya, di New Zealand pernah ditemukan yang namanya mesin pendeteksi sapi. Ya, itu ada tuh benar. Kalian bisa googling ya. Dan sekarang ya, ada alat baru yang juga datang dari Eropa ya. Ini alat pendeteksi manusia. Nah, ini akan bisa melihat dan hasrat seseorang lewat alat ini. Mungkin silakan didatangkan kru. Oh, terjadi alatnya mahal tuh. Oke, Eropa. Oke. Doain banget sih lo. Sini. Oke, silakan dipakai. Oke. Rudy, ini apa metodenya apa? Arbi, apa metodenya, Bi? Ini sebenarnya metode untuk mengecek sejauh mana tingkat manusia. Karena kan kalau misalnya di New Zealand itu ngeceknya yang di sapi ya. Ada saatnya untuk mengawinkan antara betina dan jantan. Nah. Ya, oke. Kita penasaran nih. Yaudah, mungkin bisa langsung kita
Oke, siap ya. Saya mau nanya nih. Udah. Kita lihat sejauh mana alatnya ini bekerja dengan baik ya. Nanti ada grafiknya nih. Oke. Kalau kamu bisa memilih wanita sesuka hati kamu, wanita mana yang ingin kau pilih coba? Lihat. 4. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya nomor 4 ya. Kita lihat sejauh mana gairah dia. Nomor 4, 70. Artinya apa, Ruth? Arbi, artinya apa, Bi? Oke, kalau misalnya dari ini kan untuk kalau misalnya dari gairah tuh kecepatan gairahnya itu libidonya meningkat lebih dari 70 per second. 70 per second itu adalah kecepatan libidonya naik lebih cepat. Ya, Rudi. Yang Rudi bayangin apa nih tentang nomor 4 ini? Yang dia cowok ini bayangin. Ya ini sebenarnya angka 70 ini kan belum terlalu tinggi banget. Ya. Jadi dia baru membayangkan tentang belum sampai karena dia masih segan dengan si cewek nomor 4 ini. Jadi kenapa itu hasilnya jadi 70. Oke, ya. Berikutnya kita nanya lagi nih. Kalau misalnya cewek nomor 4 ini, ya misalnya kalian deket, kamu pacaran misalnya nih, apa yang kamu lakukan, jujur? Ya, mungkin. Ya, saya jujur aja ya Mas. Iya dong, harus jujur. Alat ini mendeteksi semuanya. Pelan-pelan, tapi awalnya tetap aja ngobrol dulu. Ngobrol dulu, cuma ngobrol-ngobrol dulu. Oke, kita lihat. Kita lihat mesin, hasilnya mesin. Wow. Artinya apa tuh? Artinya apa, Rudi? Sekarang dia semakin berani untuk berimajinasi lebih liar lagi. Jadi di dalam kepalanya ini udah mulai berpikir tentang hal-hal yang lebih menantang. Misalnya si nomor 4 ini kakinya diborgol, kemudian sambil seperti itu. Dia mulai berani berpikir lebih liar lagi. Makanya libidonya semakin tinggi dan dicek hasilnya jadi 100. Oke, jadi ini gairahnya sama nomor 4 tinggi ya. Nah, sekarang lihat nomor 7 nih. Kalau sama nomor 7, misalnya andai kata wanita tinggal dia saja dan kamu berpacaran dengan dia. Apa yang kamu lakukan? Sama Mas Uya, gue pasti sama dia juga paling ngobrol-ngobrol doang. Ngobrol-ngobrol doang. Oke, kita lihat hasilnya. Apakah tinggi gairahnya dengan nomor 7? Ya udah. Oke, kita kembalikan lagi, mungkin kita bisa cabut alatnya dari Swedia nih. Balikan lagi ke alatnya. Oke. Pohon. Awas bunuh-bunuhnya kecabut. Oke, Wawan mungkin kita bisa relaksasi. Oke, Wan. Oke. Tarik nafas dulu, lewat hidung. Oke, keluarkan mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Oke, untuk sementara waktu hilangkan segala macam kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Oke, munculkan hal-hal yang lebih positif ke dalam tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biarkan ketika kamu melihat jam tersebut di atas kepala kamu, di depan mata kamu, biarkan diri kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Pada tahun ketiga, apapun yang terjadi, ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan 3. Oke. Sebetulnya kamu benar pengusaha kopi? Benar? Gue ngomong apa adanya ya Mas Uya. Iya. Sebenarnya gue bukan pengusaha kopi, tapi gue tukang kopi. Apa? Tukang kopi apa? Tukang kopi apa? Gue bukan pengusaha kopi, gue cuma tukang kopi keliling yang pakai sepeda. Dan yang
sering beli ke gua itu kebanyakan cuma supir-supir truk aja. Cuma kopi pakai sepeda keliling. Gue buktiin sepedanya gue bawa ke sini. Oh ada? Ada dong. Oh di mana? Coba ambil, sedang ambil. Mau nggak? Oke, duduk lagi. Silakan duduk. Ya, oke. Ya. Nah, sekarang mau nyari jodoh buat apa? Kesimpulannya? Hah? Ya buat bantuin gue jualan kopi sih mas. Buat bantuin lo jualan kopi? Bantuin gimana sih maksudnya? Ya setidaknya kalau misalkan gue punya cewek, bisa ada yang ingin belanjain ke warung, gue yang jualan gitu kan. Terus kalau misalkan dia lagi nggak sibuk di rumah, gue ajak buat jualan kopi bareng-bareng. Jadi takutnya rame, jadi ada yang bantuin. Iya. Nah, kalau Puput kan udah biasa tuh jadi pembantu. Jadi udah pasti biasa dong kalau buat belanja. Maksudnya apa? Ah, Apaan? kan iya, lu kan pembantu. Iya, Lu juga pengusaha, kopi biasa, kopi keliling. Tenang, tahan dulu. Oke. Ya udah, mungkin kita balikin. Oke, saya balikin lagi pada hitungan ketiga, 1, 2, 3, bagi seperti semua. Oke, gue yang ngomong dulu. Ini sepeda siapa mas ya? Punya gua. Lo tuh cuma tukang kopi keliling ya ternyata ya. Gila. Oke. Nyesel tau gak gue? Gue pikir pengusaha beneran, ternyata cuma tukang kopi keliling. Ini aja gue nggak tahu sepeda siapa. Kata gue ini kayak gitu. Gue nggak tahu loh mas. Intinya, kamu kecewa karena lo bohong. Saya nggak bohong kok. Lu tukang kopi keliling. Coba lo jujur dari awal ya. Ya udah. Oke, dengar sini ya. Tenang, cantik ya. Oke. Dan kalau begitu, lo sana, lo masih mau sama cowok ini? Nggak mau lah Mas Uya. Lo mau sama dia? Tukang kopi. Ya udah, kalau gitu berarti gak berjodoh, silakan kembali. Oke, silakan kembali. Silakan bawa sepedanya. Nggak tahu ini bukan punya saya, ngapain? Waduh. Hei, lo ngapain? Satu-satu. Oke. Gue satu-satu nih. Ya udah. Gue